Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi lambung jawabannya Bapak Ibu. Tanya apa nama bilang aja. Tanya atau tak makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin basyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita sampai akhir Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Tetapnya lambung ya. Iya. Mas Haji lewase lah. Lama dah ibadah. Judul tausiah kita pada malam hari ini yang dijadwalkan oleh PMD Kota Dumai adalah Ramadan bulan kesabaran. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 153. Pertama, kita kasih penghargaan apresiasi kepada adik kita dari Padang Panjang ke sini, Ibu. Itu sampai datang malam. Tapi walaupunnya orang Padang Panjang, Pak, lancar bahasa Indonesia aja mudah-mudahan. Tidak ada patah-patah logat-logat Minang ada. Kampung di mana? Mas Raja. Arah Solo ke situ ya. Baik Bapak Ibu, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kajian ini Bapak Ibu, sabar ini memang tak bisa hilang dalam kehidupan kita. Termasuklah sabar itu dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali membagi sabar itu kepada 3. Jadi malam ini kita sampaikan 3 saja. Karena kita salat tarawih sampai jam 10 rencana. Iya Pak Imam. Sekali gas sampai jam 10. Aku ya. Paling jemaah juga. Ini aja barang kelima dah hilang jemaah. Kita ke situ dasar. Ini bagian sabarnya tak ada, Pak. Hilang jemaah dari masjid kita, sabar juga tak ada. Maka susahnya banget. 1. As-sabru 'anil ta'ah. Mesti sabar dalam ketaatan. Ketaatan itu maksudnya Bapak Ibu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak sabar dalam beribadah? Contoh, kita dalam rumah tangga, suami taat, suaminya rajin ibadah, salatnya teratur, 5 waktu sehari semalam, tak pernah lupa berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Tapi istri ketika diajak tak mau ke masjid. Bagaimana kira-kira bapak-bapak? Bapak sudah taat, sudah tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah beribadah ke masjid ini 5 waktu sehari semalam,
sekurang-kurangnya 3 waktu sehari semalam di masjid ini. Tetapi istri kita tidak taat. Kalau dapat istri macam ini, bapak taat, tapi istri tidak taat, diajak beribadah tidak mau, kira-kira istri macam ini kita ganti atau kita tambah? Ada apa kali selalu? Kira-kira. Kemudian dia wassalam, dia kali-kali tanggung lebar. Apakah taat? Dah apa ajaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? 5 kali sehari semalam. Ayolah kita ke masjid beribadah kepada Allah supaya hati kita tenang. Yang dibilang Ustaz Rahul tadi. Rahul, itu India tu. India tu Pak. Acak-acak nehi-nehi. Nah, itu bahasanya tu. Sudah bapak ajak dia untuk beribadah, baik istri, baik anak, keluarga, tapi dia tak mau. Kira-kira bagaimana bapak-bapak? Diganti tambah? Tambah? Pintu menambah. Kamu tak akan jawab dan mau mancing. Kan tes kesabaran kita. Sampai mana seorang suami mengajak istrinya untuk taat kepada Allah melalui sifat as-sabr, melalui sifat sabarnya. Sanggup tak dia bertahan mengajak terus istrinya, keluarganya untuk beribadah kepada Allah? Itu adalah tantangan iman. Tak boleh lepas tangan. Taat seorang suami, dia beribadah terus menerus, anak istrinya tak dipedulikan, keluarganya tidak dipedulikan. Besok di akhirat dia menuju reda Allah yang bernama surga. Hampir sampai di pintu surga, dipanggil oleh malaikat, sini dulu. Mau ke mana? Mau ke surga. Apa amalanmu? Amalanku aku taat kepada Allah ketika hidup di dunia. Apalagi banyak amalan kebaikanku. Engkau layak masuk reda Allah yang bernama surga. Tapi jawab dulu satu pertanyaanku, kata malaikat. Ketika hidup di dunia dulu, lain punya anak jadi niat tidak. Nah teman-teman awak di situ lain. Mana anak bini itu? Apa bicara malaikat? Tolong cari ke bawah. Dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disiksa, sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak melaksanakan perintah Allah ketika hidup di dunia. Maka anak dan istri akan menuntut kita, bapak. Anak memanggil ayah. Ketika hidup di dunia dulu, engkau tidak pernah mengajakku untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kami menuntutmu, wahai ayah, sama-sama di nerakanya Allah terlebih dahulu. Istri pun juga ngomong seperti itu. Demikian beratnya tanggung jawab kita sebagai suami ini, Pak. Memang harus sabar mengajak keluarga untuk taat kepada Allah. Harus sabar mengajak keluarga untuk taat kepada Allah. Harus sabar mengajak keluarga untuk taat kepada Allah. Amin kalau Bapak Ibu. Indah. Mengaminkan saya nomor. Baca royo, angkat tangan. Selesai sembahyang, selesai sholat, mohon kepada Allah, ya Allah, istri yang paling taat beribadah, tolong tunjuki hatinya, buka relung hatinya, kasih hidayahmu, kasih nurmu ya Allah, supaya dia taat kepada Engkau ya Allah. Beban kita sebagai kepala keluarga tidak berat besok di akhirat. Lain semua ibu membantu suaminya, mau atau tidak muat? Sama betul. Mau saja sia, mau saja tenang. Bantu suami taat kepada Allah dengan perjuangan kesabaran kita taat kepada Allah. Allah janjikan siapa yang taat kepada Allah dengan kesabaran dalam hidupnya beribadah kepada Allah, innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Besok dia tidak akan mendapatkan ridha dari Allah. Amin. Harus diari-ari aja maaf. Kita lalu. Kamu takui kalau kaca kekanyangan itu masih penting. Tapi ini tak makan sama apa tadi pukul. Iya.
Dua, pertama dan kedua. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Ini proses hidup kita di Bapak Ibu. Tunduk sajalah kepada perintah Allah. Banyak sakit orang supaya bisa, supaya subuh, zuhur, tarawih. Jangan mengeluh. Allah akan melihat mana yang paling taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, as-sabru 'anil maksiyah, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada orang ini Bapak, sebelum dia masuk Islam dia penuh dengan dosa. Contoh, suku Modeko. Apa Bapak? Ada tahu risiko. Datang risiko. Datang risiko. Nah, dia tunggu tengah-tengah. Apa tu? Main domino. Main domino itu bertaruh dulu. Datang Ramadan, tak berani jual model itu dari Bapak Ibu. Kenapa? Hati-hati dengan Ramadan. Ramadan itu mengunci segala perbuatan maksiat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia punya hobi main domino seperti itu. Bila dikajian itu selesai supaya tarawih. Dan butuh kesabaran. Apalagi domino itu pakai taruhan teh talua, rokok sabun kuih, atau indomie sama dua. Orang itu sudah biasa berbuat maksiat. Datang Ramadan ada yang ditahan dalam hatinya. Kuatkah dia menahan supaya tidak kembali kepada perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bu, lima yang banyak nampak di ibu pulang yang jujur. Di bulan apa orang yang banyak jujur? Di bulan apa orang yang paling sakit dan ujian? Di bulan Ramadan. Bulan puasa ada sakit. Tiba-tiba puasa. Nya puasa. Itulah makasih Nabi. Kalau bisa sepanjang tahun, bulan-bulan setiap tahun itu puasa supaya dosa manusia kau berkurang. Iko pastikan sebalih bulan yang akan datang Ibu, Bapak. Kalau siap kita bulan Ramadan kau mendidik diri kita menjadi orang yang bertakwa, tantangannya 11 bulan yang akan datang. Bisalah kita mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari, sabar dari meninggalkan perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Dengan datangnya bulan Ramadan, datangnya bulan puasa, insya Allah berkuranglah maksiat seperti itu. Amin. Dua. Dan ketiga, jadi sahabat malam ini dulu bos dulu sana. Kalau lama-lama tak mau ikut dia tu, kita dua. Bagi lagi tu. Tiga, as-sabru 'anil ni'mah. Mesti sabar dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa maksudnya? Ada orang yang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dia bersikap seperti Fir'aun. Ada? Dengan harta yang dikasih oleh Allah, dengan duitnya yang banyak, dia bertingkah seperti Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku lebih tinggi dari Tuhan engkau wahai Musa. Dia tidak mengatakan sama dengan Tuhan Musa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tinggi, a'la. Dalam bahasa Arab namanya ismu tafdil, yang menunjukkan lebih. Ada orang yang seperti itu? Ada. Dalam kehidupan sehari-hari dengan hartanya yang banyak melahirkan sifat sombong. Datang Ramadan, dihilangkan sifat sombong itu. Kalau kita punya dana yang banyak, duit yang banyak, berbagilah kepada di antara sesama kita. Bahasa Melayunya ulu, bukan ulu, bagi. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Satu. Ta'awanu 'alal birri wat-taqwa. Nikmat yang diagih oleh Allah itu dibagi kepada orang lain sehingga
kekayaan kita setelah kita bagi kepada saudara kita, harta yang tinggal menjadi berkah. Itu orang yang pandai syukur nikmat ketika bulan puasa. Nah, mudah-mudahan jamaah kita seperti itu Bapak Ibu. Suka berbagi, insya Allah. Cukup Bapak Ibu. Kalau mangguk seorang berarti tak mewakili seluruhnya. Alhamdulillah. Bapak yang ujung tu. Tak tahu pun dah mangguk mewakili seorang saja. Di 3 hari ini kesabaran kita selama Ramadan dipertahankan. Jangan lelah beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan hilang cie-cie. Karena hilang cie-cie lain ke masjid lain, tak ada. Lain pindah masjid saja. Takutnya pindah dari masjid ke rumah di muka kompor. Buat kejar izin. Pertahankan ketaatan kita. Amin. 2, maksimalkan menjauhi kelemahan kita dari kekurangan-kekurangan kita. Berbuat maksiat bulan Ramadan ini kita usahakan kurangi. Yang ketiga, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu senantiasalah berbagi, atau bahasa kitanya banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dapat terjadi lakum takut muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, muttaqin. Paling tinggi muttaqin. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, muttaqin. Ulang puasa apa terjadinya Bu kalau dia sukses puasa? Muttaqin itu level yang paling tinggi. Asal kau yang musola kita namanya musola muttaqin. Gimana? Itu sampai beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah semangat terus beribadah. Ketika dengan tangan takbir salat tarawih langsung ikhlaskan hati kita. Enak kok salat tarawih. Mau 20 gaslah. Mau tarawih gaslah. Yang kedua juga lari ketika salat tarawih. Sampai kalau coba pindah keluar masjid yang 8 di rumah satu juga. Kamar putar-putar. Lebih baik pertahankan ibadah kita, insya Allah. Baik, waktu kita tambah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.